jaga mata daripada yang 4 macam. Jaga mata daripada yang 4 macam. Ya minimal kurangi. Nah, kurangi karena kita sudah berilmu, sudah tahu. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang halat. Perempuan yang halat itu perempuan yang boleh nikah, bukan muhrim. Perempuan yang bukan muhrim kita jaga, kita hindari yang bisa menimbulkan fitnah terhadap laki-laki yang melihat perempuan. Dengan syahwatnya. Yang kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Jadi muda belia yang masih muda, yang masih anum, itu polos, ibarat mangga pencokan. Melihat titik liur, tinggalkan, hindarkan. Jika kau juga kita menghindarkan, kita kembalikan kesempurnaan ciptaan Allah. Lagi wah ini tangalih melihat paha ayam, tangalih melihat paha ayam daripada paha bibinian. Kahilir kahulu hingga paha ngaliwat. Jangan paha ayam namanya jelas. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Maksudnya, jangan memandang kepada orang lain dengan pandangan cemoohan, pandangan sinis, pandangan mencaci, pandangan menganggap remeh, menganggap di bawah pada kita. Jaga mata, jangan sampai pandangan kita menimbulkan sombong, menimbulkan angkuh, menghinakan. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib, kecacatan, keaiban, kejelekan, keburukan. Bila melihat orang batis panjang sabalah, itu aib tuh. Kita hindari melihat keaiban, kecacatan. Itu bukan kehendak dia. Bukan kehendak dia. Kalau ada aib diri, aib fisik, kita lihat itu kehendak Allah. Ini kehendak itu ada 4. Nah, kehendak iradat itu ada 4. 1, dikehendaki dan disuruh. Dikehendaki dan disuruh seperti imannya para rasul. Imannya para rasul itu dikehendaki Allah dan disuruh. Yang kedua, dikehendaki tapi tidak disuruh. Dikehendaki tapi tidak disuruh segala yang haram-haram. Itu Allah menghendaki, tapi kita tidak disuruh untuk mendekatinya. Yang ketiga, disuruh tapi tidak dikehendaki. Disuruh tapi tidak dikehendaki, itu iradat juga. Artinya disuruh tapi tidak dikehendaki, seperti Nabi diperintahkan Allah untuk dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Talib. Nabi disuruh tapi Allah pada menghendaki. Itu kayak anak-anak yang bandel, anak yang nakal, disuruh mengaji sudah, disuruh ke pondok sudah, disuruh ke pesantren sudah, tapi tetap bandel.
Itu namanya disuruh tapi tidak dikehendaki. Nabiullah Nuh teriak-teriak di atas kapal, ya bunayarkam ma'ana. Nak, ayo naik beserta kami nak. Anaknya Rasul, bahkan ulul azmi, mati kafir. Itu namanya disuruh tapi tidak dikehendaki. Jadi kalau karena garis ini disuruh tapi tidak dikehendaki, kita kadang memaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Itu garis iradat, disuruh tapi tidak dikehendaki. Yang keempat, tidak dikehendaki dan tidak disuruh. Tidak dikehendaki dan tidak disuruh. Itu alim Allah, ilmu Allah yang tahu. Seperti imannya orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang main judi, orang berbuat maksiat, kemudian kita tegur, kenapa kalian melakukan ini? Lalu mereka menjawab, kehendak Allah. Paslah jawabannya kehendak Allah. Artinya itu dikehendaki tapi tidak disuruh. Dikehendaki tapi tidak disuruh. Jangan menyandarkan setiap yang keji kepada zat Allah, pada adab, pada akhlak. Kenapa ada sembahyang kehendak Allah? Tiap-tiap yang keji, yang jelek, yang tidak baik, jangan disandarkan kepada zat yang maha suci, meskipun kita tahu bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu bulat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kalian dan seluruh perbuatan kalian. Itu ilmu bulat. Jatuhan mati itu. Bila jatuhan sugih itu. Itu ilmu bulat. Kita punya adab, punya akhlak. Jangan menyandarkan tiap-tiap yang jelek kepada zat Allah.